Di pagi hari, Jagdish datang ke rumah sakit. Banyak rekan kerja yang menatapnya. Seorang perawat melihat Jagdish dan dia memberitahukan dekan bahwa Jagdish telah datang ke rumah sakit. Gauri melihat Jagdish dan mencoba berbicara kepadanya, namun dia tetap diam dalam kemarahan. Dan dia terus mengatakan kepada Gauri bagaimana semua orang merasa khawatir karena penyakitnya Bibi. Namun keegoisanmu itu, kau telah membuat Bibi sakit. Kemudian seseorang memanggil Jagdish untuk pergi ke kantor dekan karena dia ingin berbicara dengannya. Gauri menjadi khawatir mengingat percakapannya dengan dekan kala itu. Dia berharap Jagdish tidak mendapatkan sanksi yang berat. Dekan mulai menyalahkan Jagdish atas perilakunya yang tidak bertanggung jawab. Kau pergi tanpa seizin rumah sakit dan bahkan kau tidak menyerahkan file pasien kepada dokter lain sebelum kau pergi. Jagdish mencoba memberitahu dekan bahwa dia memiliki keluarga yang sedang sakit, oleh karena itu dia harus pergi. Dekan mengatakan dengan tegas kepada Jagdish bahwa kau telah melanggar aturan. Masalah pribadi seharusnya tidak mempengaruhi penilaian dokter. Sebagai seorang ahli bedah yang berpraktek di rumah sakit, ujian pertamamu adalah terhadap pasienmu sendiri. Lalu dokter senior mengatakan bahwa Jagdish telah banyak melakukan kesalahan dan absen kehadirannya sangat rendah dalam semua kuliah wajibnya. Dekan lalu berkata kepada Jagdish, karena semua kesalahanmu itu, maka kami tidak mengizinkan kau untuk ikut dalam ujian akhir kedokteran. Jagdish mencoba memohon tetapi dekan mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkannya. Dia merasa sangat hancur dan sedih, lalu Jagdish berjalan keluar dan mengingat seluruh kehidupannya. Bagaimana dia bersikeras untuk menjadi dokter. Dia mengingat kata-kata Anandi dan mengingat bagaimana Byron telah menamparnya karena kesalahannya itu di masa lalu. Terakhir, dia ingat bahwa Gauri telah memberitahunya tentang peringatan dekan. Namun semua sudah terjadi. Jagdish hanya bisa bersedih. Kemudian saat dia berjalan, dia melihat Gauri dan terus menatapnya. Gauri datang menghampiri Jagdish dan bertanya apa keputusan dari dekan. Jagdish mengatakan kepada Gauri bahwa apa yang kau katakan benar. Terkadang aku merasa semua hal buruk karena kau, Gauri. Kau tidak pernah ingin aku bahagia dan maju karena kau kehidupanku hancur dan sekarang karirku. Lalu ia memberikan pakaian dokternya kepada Gauri dan pergi meninggalkannya. Gauri pergi dengan mobilnya. Di dalam mobil, Gauri masih teringat dengan ucapan Jagdish. Bagaimana Jagdish menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi kepadanya. Gauri merasa tidak nyaman dan dia merasa bingung dalam mengemudi. Kemudian Gauri mengatakan jika Anandi telah menghasut Jagdish dan dia menjadi seperti ini kepadaku. Sementara itu, Jagdish melampiaskan kesedihannya dengan pergi ke tempat hiburan. Jagdish berbagi cerita sedihnya dengan seorang yang ada di sana. Gauri dalam kemarahannya menghubungi Anandi dan dia memarahi Anandi dalam teleponnya itu. Dia menyalahkan Anandi atas apa yang terjadi. Gauri terus menuduh Anandi sampai akhirnya dia berteriak dan melemparkan ponselnya. Saat itu, sebuah gerobak di depan mobil Gauri. Gauri kehilangan keseimbangan dan akhirnya kecelakaan. Ia mengalami pendarahan. Anandi yang mendengar itu berusaha menghubungi Gauri kembali, namun tidak bisa. Lalu dia pun mencoba untuk menghubungi Jagdish. Jagdish tidak mengangkat teleponnya. Lalu orang-orang melihat Gauri membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Jagdish pulang dalam keadaan mabuk. Dia tidak bisa membuka pintu karena dia sedang mabuk. Dia pun tidur di depan rumah. Ketika Jagdish sudah sadar, dia menghubungi Gauri. Akan tetapi yang mengangkat teleponnya adalah seorang perawat yang mengabarkan bahwa Gauri sedang mengalami kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Jagdish merasa sangat kaget dan khawatir. Lalu ia pun pergi ke sana. Jagdish datang menemui Gauri. Dia merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa Gauri. Gauri tersadar dan bertanya kepada suster apa yang terjadi dengannya. Namun Jagdish melarang perawat untuk mengatakannya. Tak lama kemudian, dokter datang dan memeriksa keadaan Gauri. Dokter mengatakan jika Gauri bisa diselamatkan dari kecelakaannya, namun bayi dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Itu artinya bahwa kau mengalami keguguran akibat kecelakaan yang kau alami tadi. Gauri dan Jagdish langsung terkejut mendengar kabar itu. Jagdish menangis dan memohon kepada dewa. Sementara Gauri merasa frustasi. Kemudian Jagdish menghubungi Anandi dan mengatakan tentang kondisi Gauri saat ini. Anandi merasa sangat terkejut dan memintanya untuk tetap menjaga dirinya dan Gauri dengan baik. Anandi berpikir jika ia akan memberitahu semua anggota keluarga tentang masalah ini. Saat semua keluarganya sedang melakukan puja, Sumitra bertanya kepada Anandi sebenarnya apa yang terjadi.
Kemudian Anandi memberitahu kepada semua orang bahwa Gauri mengalami kecelakaan dan dia kehilangan bayinya. Gauri keguguran. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fado setiap hari jam 14.30 waktu Indonesia Barat di Antv. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fado, tentunya hanya di Antv. Terima kasih.